الحمد لله الذي تفرد بالخلق والتدبير وتصرف بالحكمة البالغة وبديع التقدير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن التشبيه وتقدس عن النظير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، جاء بملة حنيفية بيضاء نقية، فهو السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الشرف الكبير والتابعين لهم بإحسان وعلى نهج الحق والهدى يسير. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk menunaikan aktivitas kita sehari-hari, utamanya adalah pada hari ini menunaikan sholat Jumat berjamaah di masjid yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan bersama beliau kelak di surga Firdaus. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita berusaha dan sungguh-sungguh berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, mengetahui gerak-gerik kita kapan dan dimanapun kita berada, dan juga dengan berusaha dan berupaya semaksimal mungkin menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan menjauhi larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita mengetahui dan memahami apa saja karakteristik dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sedikit orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sangat disayangkan perilakunya dan sifat-sifatnya jauh dari perilaku yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perilakunya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri, akan tetapi merugikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan lebih dari itu, terkadang mencoreng citra Islam yang sangat agung. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa karakteristik dan perilaku yang sepatutnya dimiliki seorang muslim, berangkat dari sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seorang muslim ibarat seekor lebah madu, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, inna matsalal mu'minina kamatsalin nahla, asal thayyiba wa wada'at thayyiba wa waqa'at falam taksir wa lam tufsir." Yang artinya, demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu ibarat seekor lebah madu. Lebah madu yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu ia hanya makan yang baik-baik, kemudian ia meletakkan atau memberikan yang baik, dan jika ia hinggap di ranting
Dan juga ia ketika menghisap sari bunga, maka ia tidak mematahkan ranting dan juga tidak merusak bunga tersebut. Dari hadis yang sangat singkat ini, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat mendalam dari sabda Nabi Muhammad SAW, di mana kita diperintahkan untuk meneliti atau memperhatikan beberapa karakteristik lebah madu, kemudian kita menerapkannya dalam diri kita masing-masing. Yaitu yang pertama, akal thayyibah. Seekor lebah madu itu hanya makan yang baik-baik. Sebagai seorang muslim, kita juga hendaknya selektif memilih apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Tidak sepatutnya seorang mukmin menuruti hawa nafsunya, memakan apa saja tanpa peduli mana yang halal dan mana yang haram. Dan tidak sepatutnya pula seorang muslim menjadikan apa saja, sumber mana saja yang menjadi sumber rezekinya. Karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, dan sumber yang kita ambil, dan ketika kita konsumsi, maka itulah yang akan menjadi darah dan daging kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, innahu la yarghulahun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Bahwasanya tidak ada daging yang tumbuh dalam diri seseorang yang berasal dari sumber yang haram, melainkan neraka lebih utama baginya. Tentunya kita tidak ingin jerih payah kita, kerja kita yang lelah hanya menghasilkan daging dan darah yang haram, sehingga hanya neraka yang layak bagi kita. Begitu pula kita tidak ingin orang-orang yang kita cintai, istri dan anak kita, menjadi korban dari keserakahan kita yang tidak peduli dengan mana yang haram dan mana yang halal. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan bahwa di antara efek buruk dari mengonsumsi dan mengambil sumber-sumber yang haram adalah doa kita sulit untuk dikabulkan. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW menceritakan, "Tsumma dzakara rajulan yutilu satar ash'ata aghfar yamuddu yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Yaitu Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang sampai badan dan pakainya lusuh berdebu, yang jika dia berdoa sangat mudah dan layak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia ingin berdoa sangat disayangkan, dia makan dari sumber-sumber yang haram, minumannya juga dari sumber yang haram, pakaiannya dan juga apa yang dia konsumsi benda-benda yang diharamkan. Maka Allah, bagaimana atau dari mana doanya akan dikabulkan? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik lebah yang oleh Rasulullah SAW kita dianjurkan untuk menirunya adalah wa wada'at thayyibah. Ia hanya meletakkan yang baik. Dalam arti kita mengetahui bahwa lebah memberikan atau menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi kita. Di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat An-Nahl ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan, fihi shifaa'un linnas, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya keluar dari perut-perut lebah madu tersebut minuman yang berwarna-warni atau bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terkandung obat penyembuh bagi manusia. Sesungguhnya di dalam semua itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dari potongan hadis ini, yaitu wada'at thayyibah, memberikan yang baik, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Rasulullah menginginkan kita umatnya untuk dapat memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar kita, baik untuk keluarga kita sendiri atau bagi masyarakat kita. Dan banyak hal atau banyak hadis Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang kuat, Rasulullah SAW ditanya tentang apa atau siapa orang mukmin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, dan apa saja amal-amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah-ibadah fardu. Maka Rasulullah SAW menjawab, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin, aw takshifu anhu kurbatan, aw taqdi anhu dainan, aw taruddu anhu ju'an. Yang artinya Rasulullah menjawab bahwasanya orang mukmin yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya.
Dan amal-amal perbuatan dari seorang mukmin yang paling Allah cintai, kata Rasulullah, setelah ibadah-ibadah fardu adalah membahagiakan orang muslim lainnya, atau menghilangkan kondisi sulit yang sedang diderita seorang mukmin, atau membantunya melunasi hutang yang menghimpitnya, atau juga menghilangkan rasa lapar dan dahaga yang diderita seorang mukmin. Tentunya tidak semua kita mampu untuk membantu atau memberi manfaat kepada orang sekitar kita dengan materi atau dengan energi yang banyak. Tetapi Rasulullah juga memberikan contoh banyak hal-hal yang kita anggap sepele, yang ringan, namun bermanfaat bagi orang sekitar kita, sehingga mendatangkan pahala yang besar bagi kita. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya bainama rajulun yamshi bi tariqin fawajada ghusna shaukin 'ala at-tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu wa ghafara. Yaitu yang artinya bahwasanya dulu ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, lalu dia mendapati sebuah ranting berduri, lalu laki-laki tersebut menyingkirkannya, maka Allah pun berterima kasih padanya dan mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika mengumpamakan kita seorang mukmin ibarat seekor lebah adalah wa waqa'at falam taksir walam tufsid, yaitu ketika ia hinggap di ranting, maka lebah tersebut tidak mematahkan ranting dan juga tidak merusak kelopak bunga atau tidak merusak bunga. Ini juga yang hendaknya ditiru oleh seorang muslim, yaitu dimanapun ia berada, baik di rumahnya, di masyarakatnya, di kantornya, atau di mana saja. Maka seorang muslim tidak sepatutnya menimbulkan masalah, tidak sepatutnya mengganggu orang lain atau merugikan orang lain. Akan tetapi sebaliknya, hendaklah seorang mukmin mampu menjaga dirinya agar tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Bahkan lebih dari itu, seorang mukmin hendaklah memberikan manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk dapat mewujudkan dalam diri kita perilaku atau ciri-ciri dan karakteristik seorang mukmin yang baik sebagaimana diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.